Film ini diawali dengan cerita di tahun 1943 di mana pada saat itu tentara Jepang yang juga ingin menguasai Indonesia tengah membantai para penduduk Belanda yang sudah ratusan tahun tinggal di Indonesia. Di dalam rumah seorang wanita berambut jagung terlihat syok saat seluruh keluarganya dibantai tentara Jepang. Tapi bukannya kabur, wanita bernama Ivana ini langsung membebaskan para tahanan pribumi. Setelah membebaskan tahanan pribumi, Ivana pun diajak Mas Saiful, orang kepercayaannya, untuk segera kabur. Tapi Ivana yang cinta pada warga pribumi memilih untuk berbicara dengan orang-orang Jepang dan menyuruh Saiful untuk pergi. Di luar, Ivana pun dihampiri seorang kapten bernama Matsuya. Terlihat bendera Belanda pun sedang diganti dengan bendera Jepang. Sambil berbicara dengan bahasa Jepang, Ivana pun memohon agar Matsuya membebaskan mereka semua. Tak mengapa keluarganya sudah terbunuh, asalkan Matsuya jangan lagi membunuh orang-orang pribumi. Ivana pun tak mau jika dirinya mati di tanah kelahirannya sendiri. Bukan pribumi. Matsuya pun mengatakan jika malam ini Ivana akan mati di tanah kekuasaanku. Ayo cepat. Ayo cepat. Singkat cerita, kini kisah beralih ke tahun 1993 dengan memperlihatkan sebuah bus jurusan Jakarta-Bandung. Di dalam bus itu, seorang wanita yang sedang menahan hasrat mabok darat bernama Ambar tiba-tiba terbangun setelah perjalanan berjam-jam yang membuat bujurnya panas. Begitupun dengan si adik yang bernama Dika yang sudah bosan bermain jimbot. Lantas Dika pun mengajak kakak cantiknya ini main ABCD 5 dasar. Namun karena penglihatan Ambar yang -11 alias bolor, membuatnya kesulitan untuk menghitung jari yang diacungkan. Curang lagi. Ibra. Dua kan. Dika curang, malas Ambar main sama Dika. Aku mau curang. Dasar adik durhaka. Dengan kekurangan yang Ambar miliki, Dika malah terus ngeprank kakaknya ini. Lalu tiba-tiba Ambar mendengar suara gedebruk dari arah belakang. Dengan mata buram, tiba-tiba Ambar melihat seorang bocil bersama wanita berbaju putih sedang duduk di jok paling belakang. Dan saat Dika menyadari hal itu, Dika yang sudah tahu kemampuan kakaknya langsung menyuruh Ambar untuk tidak melihatnya. Gak usah diliatin, Kak. Singkat waktu, akhirnya Ambar bersama Dika turun dari bus. Lantas mereka pun mulai berjalan menuju sebuah panti milik keluarganya. Dan dengan kekurangan Ambar, ternyata gitu-gitu juga Dika adalah tipe adik yang penyayang, di mana ia terus menuntun si kakak agar tidak nyuksruk ke dalam ruyuk. Hingga sesampainya di halaman panti. Hati-hati Kak, ada tai ayam. Kedatangan mereka pun langsung disambut pembokat panti bernama Agus, di mana Agus yang juga merupakan teman Ambar langsung curi-curi kesempatan dengan memeluk Ambar. Kemudian Biwati yang merupakan bibinya Ambar langsung mempersilahkan mereka masuk, dan katanya panti ini sekarang lagi sepi karena penghuninya pada mudik lebaran. Lalu Agus mengantar Ambar dan Dika menuju kamar yang akan mereka tempati. Melihat kamar yang luas, si bocil Dika pun begitu kegirangan karena biasanya di Jakarta kamar mereka sangat sempit. Semoga lo sama Dika betah di sini ya. Setelah Agus pergi, Dika terlihat cologok dengan memainkan sebuah piano. Lalu Dika juga mempertanyakan sebuah foto jadul yang tertulis jika panti ini dibuka sekitar tahun 70-an. Hingga Biwati yang kembali langsung mengajak Ambar dan Dika untuk berkenalan dengan semua kerabatnya. Lalu seorang penghuni panti bernama Nenek Ani bertanya, "Kamu buta?"
Masih bisa lihat tapi nggak sejelas orang lain. Dasar nenek-nenek, nanya seenak jidat. Untung saja Ambar yang baik tidak baperan. Lalu datanglah Teh Rina, di mana ia juga sama persis seperti Agus yang tugasnya merawat semua penghuni panti. Hingga beberapa saat kemudian, Biwati yang akan berlebaran bersama keluarga suaminya langsung pamitan dan menitipkan mereka semua pada Agus sampai ia kembali. Dan ketika keluarga ini sedang mengobrol, tiba-tiba datang lagi salah satu cucu si Oma yang ganteng bernama Arthur. Terlihat si Oma pun senang karena cucunya ini akan berlebaran bersama mereka. Dan saat Arthur melihat Ambar, ia pun langsung terpikat dengan kecantikan sepupunya ini. Lalu Arthur yang akan minum, ia pun berpura-pura lupa jika saat ini masih bulan puasa. Singkat waktu, Dika bersama si kakek terlihat ngabuburit di halaman panti, sedangkan si Oma sibuk pemotretan dengan kamera Kodak milik Arthur. Di dalam panti, Rina yang sedang menyiapkan menu buka terlihat panas dada saat melihat Agus yang sedang mengajari Ambar membuat ketupat lebaran. Dengan gaya ngamuk emak-emak, Rina pun mulai brong-brang menggunakan peralatan dapur. Dalam percakapan Agus, ia pun meminta maaf pada Ambar karena tak bisa hadir di acara pemakaman orang tua Ambar. Lalu saat Agus menyadari Rina ngamuk, tiba-tiba suara interkom berbunyi yang menandakan penghuni panti meminta bantuan. Lalu Agus pun mengajari Ambar cara menggunakan interkom dan juga menjawab panggilan itu. Hingga saat Agus memegang-megang tangan Ambar, wayo, hati Rina pun semakin mendidih dengan tingkah Agus. Kembali pada Dika yang sedang bermain. Kebetulan sutradara tiba-tiba piringan Dika masuk ke dalam sebuah bangunan tua. Namun karena langit sudah mau hujan, si kakek pun mengajak Dika untuk masuk dan mengambilnya besok. Dan saat Arthur mengajak Dika, si bocil ini malah kekeh pengen mengambilnya. Hingga hujan pun keburu turun. Karena terlanjur basah, akhirnya Arthur pun mau untuk mengambilkan piringan itu. Dika! Ambar! Melihat Dika yang kejebak hujan, Ambar pun mau tak mau pergi untuk menjemputnya. Dan di saat itu pula Arthur berhasil mendobrak pintu bangunan. Dika! Ih, apaan sih gajah banget? Ngapain kalian di sini? Di tengah keheranan dengan kondisi ruangan ini, Arthur pun memanfaatkan situasi ini untuk PDKT. Namun karena Ambar bukan tipe cewek yang pandang fisik, ya iyalah kan burem, ia pun mengabaikan gombalan si Arthur. Dik! Apaan nih? Kartun, tolong Kak! Sontak Dika dan Arthur pun kaget saat Ambar terperosok ke dalam basement. Dan saat mereka menolong Ambar, untungnya si Ambar gak kenapa-napa. Lalu mereka pun kembali heran dengan sebuah ruangan yang tersembunyi ini. Saat Dika dan Arthur melihat-lihat sebuah gramofon jadul, Ambar dengan mata buremnya seperti melihat sesuatu yang aneh. Hati-hati Kak. Sontak mereka pun kaget saat melihat seonggok tubuh tanpa kepala di pojokan ruangan. Namun setelah dilihat-lihat, sosok itu mirip dengan patung. Hingga beberapa saat kemudian Agus pun datang menjemput mereka. Dan anehnya Agus pun baru tahu jika ada ruangan basement di bangunan ini. Lalu Arthur pun menunjukkan sebuah peti yang ia temukan dan meminta Agus membantunya membawa peti itu. Sedangkan Ambar terlihat penasaran dengan patung yang ia temukan. Dan saat mereka akan pulang, creepy. Apakah kejadian tadi hanyalah halus semata? Di tengah keheranan, Dika pun mengajak kakaknya untuk cepat naik. Singkat waktu, seusai berbuka puasa, Agus pun mengobati luka di tangan Ambar. Biar nggak perih.
Di saat itu pula Arthur dan Dika berhasil membuka kotak yang ia temukan. Di dalam kotak itu, mereka menemukan piringan hitam dan barang-barang jadul peninggalan Belanda. Lalu si kakek pun mengambil sebuah buku yang di dalamnya terdapat sebuah foto wanita jadul. Melihat hal itu, Nenek Ani langsung marah karena katanya pamali membuka-buka barang milik orang lain, apalagi barang-barang itu peninggalan orang dulu. Tahu lagunya nggak, Dik? Di tengah suasana hujan petir di malam takbiran, mereka pun malah nyetel lagu Belanda dan tidak takbiran. Saat si Oma dan yang lain diajak berdansa, beda halnya dengan Nenek Ani yang merasa takut dan seakan tak nyaman dengan lagu ini. Nah loh, tiba-tiba saja lampu mati, dirasa si keringnya ngejepret, mereka pun menyuruh Agus untuk mengeceknya. Namun setelah dicek, ternyata sedang terjadi pemadaman bergilir. Mendengar hal itu, si Oma pun heran kenapa malam-malam takbiran malah mati lampu. Kualat kali ya. Singkat waktu, akhirnya mereka pun memutuskan untuk tidur. Namun sebelum bobo, Dika pun menanyakan sesuatu kepada kakaknya. Kakak gak ngelihat yang aneh-aneh kan? Kalau ada bilang ya. Dika pun mengungkapkan jika ia merasa aneh saat mendengar lagu dari piringan hitam itu. Dirasa adiknya Parno, Ambar pun menyuruhnya untuk segera tidur. Di dapur, Rina sedang sibuk membuat opor ayam buat lebaran besok. Agus. Di tengah rasa kesal, Rina pun bertanya apa yang lain sudah pada tidur. Agus pun menjawab sudah, tapi kamar Ambar belum dicek. Mendengar nama Ambar lagi, Rina pun panas dada. Tapi Agus menjelaskan jika Ambar sudah ia anggap seperti adik sendiri. Adik-adikan. Dan untuk meredakan amarah si Bebeb, Agus pun memberikan Rina sedikit heos gabrut. Dan saat Rina terpancing hampir gabrut depan opor, tiba-tiba pintu terbuka sendiri. Pasti kesel ya. Ya udah balik ke kamar aja. Di sepertiga malam, tiba-tiba Ambar terbangun saat mendengar suara interkom yang berbunyi. Takutnya ada yang meminta tolong, Ambar pun berusaha menjawab panggilan itu. Dan karena suaranya kresek-kresek, Ambar pun mencari Agus untuk meminta bantuan. Tiba-tiba saja, Ambar bisa melihat dengan jelas kejadian yang terjadi di masa lalu saat Saiful ditembak tentara Jepang. Di tengah keheranan, ia pun melihat Ivana yang berusaha menolong Saiful. Hingga saat warga pribumi berdatangan, penglihatan itu pun terhenti saat Dika menghampirinya. Dan seketika penglihatan Ambar pun kembali bolor. Lantas, Ambar pun segera mengajak Dika untuk kembali tidur. Tiba-tiba saja Nenek Ani terbangun saat melihat pintu kamarnya terbuka sendiri. Dirasa ada yang aneh, Nenek Ani pun berusaha meminta bantuan lewat Magicom. Kalah Magicom interkom. Tapi karena tak mendapat jawaban, ia pun pergi untuk mencari Agus dan Rina. Oh my god! Tanpa Ani sadari, sosok tanpa kepala berjalan di kegelapan. Dilanjutkan dengan suara gudubrak dari arah dapur. Dan saat Nenek Ani ke dapur, ia pun melihat piring-piring berjatuhan. Untung piring senggus, Gus.
Di tengah kepanikan, Nenek Ani malah masuk ke dalam WC dalam rasa takut yang hampir membuatnya modal di pempes. Tiba-tiba oh my god! Tiba-tiba saja sosok bertangan hitam mencekik si nenek dan membuatnya meninggoy sebelum hari lebaran. Di keesokan harinya, Rina pun kesal saat opor ayamnya tiba-tiba basi. Ia pun menyalahkan Agus akibat semalam gabrutan sampai ketiduran pulas dan gak bisa ikut sholat id. Selang beberapa saat, Ambar dan Dika pun datang. Ternyata mereka juga kesiangan dan tak ikut sholat id. Alasannya semalam Ambar terus terbangun karena mendengar interkom yang terus berbunyi. Namun mendengar hal itu, Rina pun heran. Semalam kan mati lampu, mana ada interkom bunyi? Lalu beberapa saat kemudian, si kakek pun heran saat melihat patung tanpa kepala terduduk di tengah ruangan. Kok ada di sini? Siapa yang bawa? Apa? Ini kerjaan lo kan? Hah? Lalu Arthur dan Agus pun saling menuduh jika mereka telah melakukan prank. Ditambah lagi dengan pintu yang sedari pagi sudah terbuka. Di tengah percekcokan membahas patung, Ambar yang datang pun seolah merasakan aura aneh dari sosok patung tanpa kepala ini. Kemudian si kakek yang menyukai sejarah mendapat sedikit pencerahan dari buku yang ia dapatkan, di mana perempuan yang ada di foto merupakan orang Belanda yang sedari kecil sudah tinggal di rumah ini. Namun bedanya, keluarga Belanda ini sangat mencintai orang Indonesia dan sudah berdampingan sejak buyut mereka menduduki Indonesia. Namun khasnya, ada hal tragis yang terjadi pada keluarga ini. Mendengar hal itu, Ambar pun menceritakan jika semenjak matanya dioperasi akibat kecelakaan, ia bisa melihat hal-hal gaib. Begitupun saat malam takbiran, Ambar sempat melihat perempuan Belanda secara jelas. Singkat waktu, saat mereka bersiap menyantap menu lebaran, Ambar dan yang lain pun sudah nyetil menggunakan baju bedug. Hingga saat mereka berfoto, tiba-tiba Arthur teringat dengan Nenek Ani. Lantas Rina pun langsung mengecek ke kamar si nenek. Dirasa ada yang gak beres, Rina pun segera memberitahu yang lain. Kamarnya nggak ada soalnya. Ayo, ayo. Nenek Ani. Nenek. Nenek. Tiba-tiba Ambar pun heran saat merasakan air WC yang amblas. Namun karena burem, Ambar pun be aja. Nenek. Oh my god, betapa syoknya semua orang saat melihat Nenek Ani terduduk tanpa kepala. Singkat waktu, Ambar yang syok seakan tidak percaya dengan kejadian mengerikan yang telah terjadi. Di saat itu pula, Dika yang ketakutan pun meminta untuk pulang ke Jakarta. Akan tetapi Ambar berusaha menenangkan Dika dan berjanji untuk selalu melindunginya. Setelah beberapa saat ketiduran, Ambar pun terbangunkan oleh suara cekcok yang terjadi di tengah rumah. Dan ternyata Arthur memaksa Agus untuk membuka pintu karena dirinya bersama Oma ingin pergi dari tempat ini. Namun si Agus yang merasa itu berbahaya malah memaksa mereka untuk tetap tinggal. Apalagi di luar hujan dan tidak ada bus yang melintas sore-sore begini. Hingga saat Agus berkata jika ia sudah memanggil polisi, Arthur pun tidak punya pilihan lain. Arthur. Betapa herannya Arthur saat patung tanpa kepala itu tiba-tiba menghilang entah kemana. Patung di situ ada yang mindahin. Gak usah main-main loh. Lo lihat tuh,
aneh dan tak manuk akal. Tiba-tiba patung itu kembali ke tempat semula. Di tengah rasa tak percaya Agus dan menyangka Arthur ngadi-ngadi, tiba-tiba Ambar berkata jika ia mempercayai apa yang Arthur katakan. Di mana Ambar akhirnya mengungkapkan jika ia bisa melihat hal-hal yang tak bisa kalian lihat. Akan tetapi, pernyataan itu ditentang Rina yang merasa jika selama ia ngebabu di sini, ia tak pernah melihat hal-hal yang aneh. Lalu di tengah percekcokan, tiba-tiba datanglah si polisi yang datang dari Polsek Cimaju. Dengan gaya Bak Inspektur Sanjay, dengan santuinya polisi ini mengenalkan dirinya dengan nama Yudi. Lalu Agus pun heran kenapa Pak Yudi datang sendirian. Lantas Pak Yudi berkata, "Ah, saya mah gimana kata sutradara saja." Tanpa berlama-lama mereka pun membawa Pak Yudi menuju jasad si nenek. Sungguh di luar ekspektasi, dikira meninggoy gara-gara sakit, ternyata jasadnya semengerikan itu. Dirasa ini kasus pembunuhan, Pak Yudi pun langsung meminta bantuan ke Polsek. Saya butuh bantuan. Di tengah rasa kesal karena tak ada sinyal, Pak Yudi pun heran dengan sosok yang berkeliaran di luar. Kembali pada si kakek yang menjelaskan buku yang ia temukan pada semua orang. Oh, ternyata Ivana mempunyai hubungan khusus dengan Kapten Matsuya, di mana ia pun sempat dijadikan perempuan penghibur bagi orang-orang Jepang. Dan sepertinya Matsuya hanya memanfaatkan Ivana untuk keperluan informasi tentara Jepang saja. Sesaat kemudian, Pak Yudi yang panik langsung meminjam telepon. Tapi ya, sudah kuduga, teleponnya matot. Tapi di saat itu pula si bocil Dika melihat hal yang aneh pada patung mengerikan itu. Kak, patungnya Kak. Belum hilang rasa heran, tiba-tiba listrik kembali mati. Lantas Pak Yudi langsung mendadak jadi Kang PLN dan meminta Agus menemaninya. Namun tanpa mereka sadari, sosok patung itu tiba-tiba kembali terduduk. Lalu Dika dan Ambar yang merasa heran kembali mendekati patung itu. "Kak, Dika rasa tadi patungnya berdiri deh." Lagi-lagi semua orang pun heran saat gramafon itu kembali menyala di tengah kondisi mati lampu. Ternyata Ambar kembali mendapatkan penglihatan astral. Saat yang lain keheranan melihat gelagat Ambar, pada saat itu pula Ambar kembali melihat Ivana yang sedang menolong Saiful. Hingga Ambar pun kaget saat melihat orang-orang pribumi yang Ivana sayangi memperlakukannya dengan sadis. Saat Ambar melihat semua kejadian itu, yang lain hanya bisa mendengarkan kejadian itu dari interkom saja. Ternyata orang-orang pribumi ini memang tidak suka dengan Ivana yang merupakan orang Belanda dan memilih bekerja sama dengan Jepang untuk memberantasnya. Disiksa. Hingga saat sang Kapten Matsuya datang, ia pun langsung menjambak Ivana dan mengatakan jika Jepang akan membantu Indonesia terbebas dari orang-orang Belanda. "Gigimu membantu." Lalu Matsuya pun mengatakan jika rasa cinta Ivana pada mereka tidak ada artinya karena akhirnya dikhianati juga. Dalam rasa puyeng dan sakit hati, Ivana yang kecewa pun langsung mengucapkan kutukan, di mana setiap darahnya yang menetes akan membuat hidup kalian semua tidak tenang. Oh my god! Malang sekali, Ivana pun harus tewas ditebas katana. Di tengah kepanikan semua orang, teriakan Saiful pun terdengar sampai ke masa kini. Dan setelah mengucap sumpah serapah, Saiful pun pergi membawa jasad Ivana. Jelas saja Ambar pun langsung mengikutinya.
Dan di saat itu pula Ambar melihat Kapten Matsuya membuang kepala Ivana ke dalam sumur. Pakai payung. Bar. Di tengah kesedihan, Saiful pun menyetel lagu kesukaan Ivana. Lantas ia pun mengambil ember berisi tanah liat dan langsung mengoleskannya ke tubuh Ivana. Ternyata patung yang selama ini mereka kira nyatanya adalah jasad Ivana yang sudah dibuat patung oleh Saiful. Kejadian itu pun dilihat oleh yang lain melalui bayangan senter Cap Tiger. Dan setelah membuat Ivana menjadi patung, Saiful yang murka pun berencana melakukan perlawanan menggunakan bambu runcing. Tapi ternyata perlawanan itu hanya membuat Saiful tewas. Setelah menjelaskan apa yang Ambar lihat, tiba-tiba Aneh. untung saja Agus sempat menyelamatkan Pak Yudi. Sementara polisi Sanjay itu kabur, Agus berusaha menahan Ivana. Naas sekali, Agus pun harus tewas saat kepalanya dicabut Ivana. Di tengah kepanikan, mereka pun berusaha kabur dan mengurung Ivana di dalam basement. Lantas Pak Yudi langsung mengajak mereka semua untuk kabur menuju mobil. Sudah kuduga karena demit-demit mempunyai skill montir yang membuat mobil mereka mogok. Lalu tiba-tiba aduh, kini Ivana berhasil mendapatkan si Oma. Di tengah kepanikan, Arthur yang berhasil keluar berusaha menyelamatkan Oma. Malang sekali, si Oma pun akhirnya menjadi korban Ivana. Dalam amarah, Arthur berusaha menggaplok Ivana menggunakan pentungan. Tapi tiba-tiba akhirnya Arthur pun menyusul omanya ke alam barzah. Dan saat Ivana pergi, jasad Oma dan Arthur pun tergeletak begitu saja. Di tengah kebingungan, tiba-tiba Ambar mempunyai sebuah ide dengan memusnahkan tubuh Ivana yang berada di dalam rumah. Di depan jasad Ivana, Ambar pun teringat saat Kapten Matsuya membuang kepala Ivana ke dalam sumur kering. Mendengar hal itu, Pak Yudi Sanjay pun berkata sekalian aja musnahin di dalam sumur. Sesampainya di depan sumur, Pak Sanjay pun langsung mengambil kampak. Dan benar saja apa yang Ambar katakan, di dalam patung itu terdapat tengkorak Ivana. Setelah itu mereka langsung mengambil botol alkohol dan jaliken untuk membakarnya di dalam sumur. Namun saat mereka akan membakarnya, koreknya mana? Bagong tadi dalam mobil. Dan saat mereka menunggu korek datang, oh my god! Dengan jurus flicker, tiba-tiba Ivana berada di depan mereka. Saat Dika dan Ambar terpojok, suwe sekali, perlawanan Rina malah membuat Dika dan Ambar terjatuh ke dalam sumur. Dika, Ambar, tunggu di situ. Dalam rasa puyeng dan nyut-nyutan kelap-kelip geledek, Ambar yang buram berusaha mencari di mana adiknya. Kalian semua akan mati!
Buset, hampir saja kapak itu menghantam Dika. Dalam rasa syok, Ambar berusaha mengamankan adiknya ini. Di saat itu pula si kakek dan Pak Yudi yang kembali langsung melemparkan korek. Di tengah penglihatan buram, Ambar berusaha mencari korek itu. Di tengah hidup dan mati, Ambar berusaha meminta Dika untuk menyelesaikan tugasnya. Akhirnya, sosok hantu Ivana pun musnah setelah jasadnya habis terbakar. Namun Ambar yang lemas pun akhirnya pingsan. Di keesokan harinya, bantuan pun berdatangan untuk mengevakuasi semua korban. Di saat itu pula, Biwati yang mendapat kabar duka itu kembali ke panti dan menangis histeris. Satu minggu kemudian, mereka pun memutuskan untuk pindahan dan menutup panti jompo di tempat ini sampai menemukan lokasi yang lebih baik. Dan ketika Ambar sedang beres-beres, ia pun menemukan sebuah foto dan memberitahu kakeknya. Di dalam foto itu terlihat 2 orang perempuan dan 1 orang laki-laki. Lalu pas dibalik, tertulis nama Dimas, Elizabeth, dan Ivana. Apakah setan-setan itu sudah musnah? Lalu film pun sudah berakhir.